lebih dalam lagi. Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk merasakan pribadi Tuhan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan, jika kami Tuhan seringkali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami mau merasakan pribadi-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami rindu diberkati akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang mendewasakan kami, yang mengubahkan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya senang kita tetap rajin hadir di dalam ibadah Kamis ini. Nah, beberapa minggu lalu mungkin saya sudah memberikan tema yaitu persembahan yang benar di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Singkat cerita, ayat ini berbicara mengenai kalau ingin kita mempersembahkan korban, persembahan yang utuh, itu tidak hanya di gereja tetapi di luar gereja. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Di luar gereja kita harus mempersembahkan tubuh. Mulai dari mana tempat kita bekerja, mulai di mana kita ada di rumah, kita ada di sekolah, dimanapun kita pergi dan berada. Nah, kita lanjut di ayat yang kedua. Kita akan baca, saya akan beri tema yaitu akal budi. Coba yang kedua, kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini seringkali saya itu kadang suka mengulang. Kadang saya sudah ulang 10 kali pun, yang membuat saya sedih ketika ditanya lupa, nggak nyantol. Firman Tuhan minggu lalu aja, belum 1 tahun lalu, sudah lupa. Ya anggaplah lupa secara keseluruhan, tetapi minimal kita itu ketika kita datang, jangan hanya sekedar absen dan hadir, tetapi ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di ayat 2 ini minimal sekali kita itu beribadah, sesuatu ada yang berubah. Dalam bahasa aslinya di sana dikatakan berubahlah oleh pembaharuan, metamorfo. Dalam bahasa aslinya apa? Anak-anak, metamorfo. Ingat apa metamorfo? Ingat? Yang kuat. Ingat apa? Kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu disebut metamorfosis? Kenapa kupu-kupu disebut metamorfosis? Karena prosesnya dia dari apa dulu? Pertama, beranak atau bertelur? Bertelur. Habis jadi telur, lantas jadi apa? Jadi ular. Habis jadi ular, kepompong. Habis jadi kepompong, baru kupu-kupu. Lihat ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata manusia itu berubahnya bukan berubah casing baju. Orang yang lahir baru, apanya sih yang berubah? Bentuk badannya sama, tetapi yang berubah itu adalah firman Tuhan katakan, ayo baca lagi, berubahlah oleh pembaharuan apa?
budi. Katakan budi. Ini budi. Ini Bapak Budi. Apa arti budi? Sini ada namanya Budi. Nama panjangnya, saya yakin nggak ada namanya dipanggil Pak Budi, nggak ada. Cuma nama panjangnya ada Budi. Coba namanya Budi. Ada nama panjangnya, belakangnya Budi atau tengahnya? Siapa? Leo. Budi siapa? Budiwan, Budiarto, Budiawan. Nah lihat, budi itu apa? Ayo. Kalau nama itu diberikan pasti ada artinya. Budi apa? Dalam bahasa Indonesia, budi itu merujuk kepada apa? Akal. Tetapi akal ini luas. Ya, yang pemuda jangan bolak-balik. Yang kalau sudah duduk. Ya. Kemudian apa? Bukan hanya pikiran, tetapi budi itu akal, pikiran, perasaan yang secara sempit itu untuk membedakan baik dan buruk. Ingat apa baik dan buruk? Ingat apa kejadian baik dan buruk? Ayo, ingat kejadian, ada namanya yang di awal-awal kejadian, buah pengetahuan baik dan jahat atau buruk, bisa ya. Nah ternyata manusia cenderung melakukan perbuatan yang dalam kejadian itu waktu zaman Nuh, Tuhan kecewa menciptakan manusia karena manusia cenderung melakukan yang jahat. Padahal kalau manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, harusnya dia melakukan baik 50%, jahat juga 50%. Tetapi manusia itu tidak sanggup menyeimbangkan ini. Seimbang aja nggak sanggup. Jadi akhirnya manusia cenderung yang jahat daripada yang baik. Nah, akal budi ini, lihat di sini, artinya mempertimbangkan baik, dimatiin. Saya nggak suka efek baik dan buruk. Selain itu juga budi itu, perhatian baik-baik, berarti tabiat. Apa sih ya tabiat ya? Watak, sifat. Nah, ada hubungannya dengan PPKN, akhlak, budi pekerti. Ada kan bacaannya? Nah, ternyata budi ini atau akal budi berbeda dengan akal sehat atau berbeda dengan logika. Bedanya di mana? Padahal sama akalnya. Ternyata bedanya, kalau akal sehat atau logika itu ke rasional. 1 tambah 1 sudah pasti 2. Itu dia. Jadi dia itu tidak ada rasa. Ketika manusia bersalah, ada peraturan. Kalau memakai akal sehat, dia ada undang-undangnya, dijatuhi hukuman mati dia. Itu akal sehat. Ada peraturannya, 2 tambah 2 4, maka 4. Nggak bisa 2, nggak bisa 3. Tetapi kalau akal budi, dia itu tidak hitungan secara rasional. Itu makanya lawan dari matematika. Tetapi dia lebih memakai apa? Perasaan. Misalnya begini, ada pemuda melanggar lampu merah, dia dijatuhi hukuman misalnya 5 juta. Ada nenek-nenek umur 80 tahun nyetir, dia melanggar lampu merah. Tadi didenda berapa? Berapa? 5 juta. Tapi kepada nenek-nenek, hakim tidak serta-merta harus 5 juta. Kalau pakai akal sehat, ya udah dia bersalah, dijatuhi hukum 5 juta.
Tetapi pertimbangannya apa? Oh, mungkin karena nenek ini apa? Matanya sudah rabun, oh, cara berpikirnya sudah agak lemot dan segala macam. Jadi mungkin hanya berapa? Ya udah nih 100.000 aja, itu deh. Cara menyelesaikan sesuatu masalah berbeda. Nah, di Alkitab ini perhatikan baik-baik. Di ayat 12 ayat 2 ini bukan Alkitab tidak mau berkata kita itu harus berpikir secara logis, bukan. Karena logis itu di sekolah. Kerjaannya guru matematika itu logis. Itu dia. Ya, tetapi yang Tuhan mau, coba kita baca lagi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi budi di sini adalah nilai-nilai etika, moral. Kalau dalam Kristianinya yaitu karakter. Apa? Karakter, etika, dan karakter. Itu dia. Jadi maksudnya apa? Coba nih, kita baca seterusnya. Pembaharuan budimu, kita baca, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah nih, stop dulu. Kalau logika itu pakai cara berpikirnya kita. Nih. Tapi ternyata metamorfo yang dimaksud firman Tuhan adalah akal budi. Itu bukan memakai pikiran kita, tetapi lihat di sini. Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, terus yang berkenan kepada Allah, dan yang jadi yang Tuhan mau kita di dalam hidup itu harus berpikir logis. Ya memang berpikir logis. Logis itu 1 tambah 1 2. Matematika itu logis. Ya, bapak-bapak itu lebih kuat di logikanya. Tetapi juga ada kecerdasan yang dinamakan kecerdasan akal budi, yang secara spesifik Tuhan mau apa? Membedakan manakah kehendak Allah. Misalnya begini, saya punya anak 3. Semuanya bisa hitung-hitungan, matematika dan segala macam. Tetapi ketika pulang di rumah, matematika itu tidak terpakai. Contohnya, ketika pulang ke rumah sampai ketok-ketok itu ya. Ada? Jangan ketok-ketok. Ya, nanti ganti khotbah saya. Nah itu termasuk akal budi. Karena orang lagi firman mengganggu, bolak-balik. Termasuk dalam etika. Nah, itu dia. Lagi firman main HP, main firman ngobrol sendiri. Nah, itu termasuk yang harus diubah pribadinya. Itu dia. Saya nggak marah, tapi ini pas firmannya cocok. No, Bapak Ibu, anak-anak langsung tegang semua. Gak ada masalah. Tetapi minimal ada penghargaannya. Karena sulit loh. Sulit untuk berdiri di sini itu, berdiri itu udah sulit, apalagi ngomong. Kadang, coba kita di sini, kita sudah hafalan, terus maju ke depan, apa yang terjadi? Ngeblank. Lupa, ngomong apa ya? Apalagi, makanya yang boleh saya dispensasi apa? Kelonggaran, yaitu ini. Anak-anak kecil semua, ini. Mau ribut apa? Nggak ada masalah. Tapi yang sudah berpikirnya ini sudah bisa diatur, apalagi sudah menginjak sekolah, TK, SD, berarti sudah bisa diajari. Nah itu yang nggak boleh. Masa kemurahannya sudah habis. Ya, amin. Makanya kalau ada jemaat-jemaat yang masih kecil, takut ributnya, apa? Memang anak kecil begini, mau diapain? Tapi ketika dia sudah bertumbuh besar, masa mau begini terus? Kan enggak. Ya kan? Masa Riko mau guling-guling begitu, bikin malu. Nggak mungkin begitu kan?
Sampai mana tadi saya? Di sini dikatakan yang Tuhan mau adalah apa? Oh ya, tadi saya ngomong tentang masalah di rumah saya. Dia hitung-hitungan di sekolah bagus, tetapi begitu pulang ke rumah itu tidak terlalu banyak dipakai untuk saya. Dia harus, anak-anak saya harus tahu membedakan mana yang kehendak saya dan bukan. Sampai sini kita harus ngerti. Misalnya contoh, saya sudah di rumah, anak saya langsung nyelonong aja, nggak salaman, nggak assalamualaikum, nggak salam, langsung nyelonong aja. Nah itu kan nggak ada matematikanya. Oh, matematikanya nggak ada di situ, nggak diajarin. Tetapi saya suka disalamin, ya kan, begitu. Terus buka baju, diterbangin, nyangkutin di lampu. Kira-kira saya suka apa enggak? Tidak. Jadi anak saya harus berusaha menyukakan orang tuanya, karena dia tinggal di rumah orang tua. Jadi kalau kita dikatakan anak-anak Tuhan, tetapi tidak menuruti apa maunya Tuhan, berarti kita bukan anak Tuhan, anak-anakan. Tuhan katakan A, kita B. Tuhan katakan B, kita C. Berarti diragukan. Kita anak-anak Tuhan. Nah, setiap orang, kan misalnya contoh 3 anak. 3 anak ini, setiap anak ini yang menyukakan hati saya itu beda-beda. Betul ya, anak kita punya kelebihan masing-masing ya. Ada anak yang nggak pelit, saling berbagi sama saudara-saudaranya. Tapi ada juga yang pelit. Ada yang kalau dimintain tolong cepat, tapi ada yang harus diteriakin sampai 10 kali baru dia jalan. Betul? Segala apapun harus teriak. Betul? Tuh. Mengaku. Bagus. Setiap anak itu punya levelnya masing-masing di hati orang tua, mana yang menyukakan. Setiap kita semua di hati Tuhan itu kadar gini ya, Tuhan cinta semua manusia itu pasti. Orang tua cinta anak itu pasti. Tetapi untuk mendapatkan lebih daripada hanya sekedar cinta dan sayang, itu harus dibutuhkan kita itu bagaimana responnya. Secinta-cintanya saya sama anak saya semua yang harus kita ambil. Tapi kalau satu nggak nurut, yang satu nurut, lebih cinta yang mana? Yang nurut. Yang berubah atau nggak berubah? Yang mau berubah. Katakan kiri kanan, jangan keras kepala. Yang dimaksudkan pembaruan budi adalah bisa membedakan apa maunya Tuhan. Makanya Tuhan itu harus dilibatkan dalam segala apapun. Amin. Dalam segala apapun harus melibatkan Tuhan. Berbahagialah orang-orang Kristen yang katanya orang Kristen, apalagi dia sudah lahir baru, yang sudah muncul ada suara di dalam hatinya atau di telinganya. Ada pimpinan Roh Kudus, dia arahkan kemana. Stop Jerry, minta ampun. Stop, jangan ke sana tapi ke sini. Itu sangat berbahagia. Tetapi celakalah dan percumalah suara itu kalau suara itu yang sangat berharga kita lawan. Sama seperti Hawa, jangan makan buah itu, dia makan. Mengerikan. Sama seperti Bileam, jangan pergi, dia pergi. Sama seperti Yudas, Yesus sudah ingatkan apa? Dia akan menyangkal. Sama seperti Petrus, akan menjual. Sama kepada Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tapi tidak di apa? Nah. Oleh karena itu hari ini
Doa penting. Tetapi doa itu baru teori, baru kita mengisi. Setelah ini kita keluar dari tempat ini, kita praktek. Minimal kalau saya datang ke gereja, pulang harus ada yang berubah, harus ada yang bertumbuh. Minimal kalau dari orang tua saya, kalau ngomongin saya dari 5 kali, berkuranglah 2 kali udah jalan. Tadinya nggak tanggung jawab, main buang-buang baju kotor di mana aja, di lampu gitu, sampai sangkutin di kipas angin. Minimal sekarang sudah ditaruh di bawah. Nanti minimal lagi sudah ditaruh di keranjang baju. Minimal lagi nanti berikutnya sudah di bajunya dicuci sendiri. Ada pertumbuhan. Lihat ya. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Gampang cara menyenangkan Tuhan. Secara khusus anak-anak, cara menyenangkan Tuhan, senangkanlah orang yang dilihat. Siapa orang yang dilihat terdekat kita? Orang tua kita. Coba dalam 1 minggu kita nggak dapat marah dari orang tua, itu berarti kita juga sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan kalau belum sehari seperti makan 3 kali dimarahin masih aja. Apa namanya tuh? Gedek apa? Pengkung. Sudah. Nanti ujung-ujungnya ngancamnya begini. Tak lapor yang diri lo ya. Baru berubah. Hari ini ingat, kasih yang paling dasar yaitu apa? Kasih yang paling dasar yaitu apa? Tidak merugikan orang lain. Anak-anak, minimal kalau nggak bisa bantu, jangan rugiin orang tua. Berubahlah, pelan-pelan berubah. Orang tua ini lagi lebih keras kepala lagi kalau saya ngomong. Lebih mudah, kita berubah, terus berubah. Terus, nggak ada namanya orang Kristen itu berhenti untuk berubah. Ingat, standarnya Tuhan. Lihat sini, baca baik-baik. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Next, dan yang target kita sempurna. Kapok nggak tuh? Gak macam-macam. Tapi nanti kalau saya mati, saya cuma kadar saya 85, ya wis sempurna saya 85. Tapi Tuhan maunya target 100. Kira-kira kita sampai mati punya target sampai berapa nih? Katakan kepada diri sendiri, saya mau sempurna. Mari kita masuk di dalam doa.